Di sini kami hidup, tertawa, menangis, dan tersenyum. Di sini kami tumbuh bersama Anda. Di sini, di Mitra Keluarga, tempat di mana Anda dicintai. Kami menyambut siapapun yang memiliki semangat untuk hidup optimal, penuh dengan cinta dan tawa. Purna sudah bakti kita kepada Telkom PT tercinta, namun semangat kosa tetap menyala, menghangatkan kesatuan. Kita syukuri kurnianya dengan melayani sesama, janganlah muram melihat hari depan, amal jalan sejahtera. Memohon purna baktiwan, jangan diam, ayo bergerak. Hidup dana dinamika, berpadu dalam P2T. Nah, pada kesempatan ini, alhamdulillah juga Mitra Keluarga Depok selalu berkomitmen untuk memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semua, kepada masyarakat Kota Depok, dengan tujuan supaya lebih aware lagi, lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi bagaimana kita menjaga kesehatan kita sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita kasihi. Jadi mudah-mudahan dengan tema yang menarik kali ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Jadi memang kita sudah memiliki layanan yang lengkap ya, dan alhamdulillah kemarin juga kita sudah melalui akreditasi dan mendapatkan akreditasi paripurna. Tadi dari KCC juga kumpul nih ya para. Terima kasih kepada Dr. Edin. Kenapa dulu di belakang dok? Ya, sudah hadir, dan juga kepada KCC dan juga kepada KP yang telah support acara kita pada hari ini. Semoga berjalan lancar. Bapak Ibu pulang dari sini sudah bertambah pengetahuannya. Nah, sebenarnya bentuknya seperti apa sih KCC ini? Ya, jadi ini sebuah yayasan Bapak Ibu. Isinya ada pasien, ada keluarga, ada pemerhati. Nah, pasiennya itu juga beragam. Ada pasien hemodialisa atau cuci darah, pasien CAPD, itu terapi pengganti ginjal, atau pasien transplant juga ada. Nah, intinya IKCC ini mewadahi pasien dan keluarga untuk berkumpul di satu komunitas yang sama, dan pastinya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi tentang penyakit ginjal, bagaimana pencegahannya, ataupun bagaimana kalau sudah terkena itu seperti apa penanganannya, supaya pasiennya bisa tetap hidupnya berkualitas, seperti itu. Nah, kegiatan kita jadi tidak hanya sebenarnya di rumah sakit Bapak Ibu, tapi juga memberikan edukasi ke komunitas-komunitas seperti yang punya resiko ya, diabetes, hipertensi. Nah, saya mau tanya dulu di sini, yang sudah kena diabetes boleh tunjuk tangan? Oke, baik. Boleh diturunkan tangannya, Pak? Yang sudah kena hipertensi atau tekanan darah tinggi? Oh, banyak ya, baik. Boleh diturunkan?
Yang borongan, penyakitnya diabetes juga, hipertensi juga. Yuk, tepuk tangan. Oke, baik, borong ya Bu ya. Oke, nah saya tanya dulu, yang nggak pernah cek sama sekali, jadi dia nggak tahu dia diabetes kah atau hipertensi kah, tunjuk tangan, ada? Malu-malu ya jadinya ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita juga ada pengecekan, nanti boleh di depan ya, setelah selesai acara ada cek tensi dan gula darah gratis. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin di sini belum pernah cek sama sekali, ada baiknya untuk mengecek supaya tahu ya Bapak Ibu ya, karena faktor resiko dari penyakit ginjal kronik itu salah satunya adalah diabetes dan hipertensi. Dan bagi yang diabetes dan juga hipertensi nanti boleh tanya-tanya juga sama dokter Edwin, sebenarnya seberapa besar sih kemungkinannya untuk kena penyakit ginjal kronik? Nah nanti ya pada saat sesinya. Seminar ya tadi yang saya ceritakan Bapak Ibu ada ke komunitas, rumah sakit. Jadi sekarang saya tanya berbalik, Bapak boleh tahu diabetes sakitnya apa sebelum terkena diabetes? Hipertensi. Jadi jadi kita kembangkan dengan yang kita diskusikan tadi ya. Jadi hipertensi itu adalah salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, yang tidak bisa disembuhkan. Kalau misalnya bilang, oh minum ini nanti bisa sembuh, tidak bisa disembuhkan. Istilahnya bisa dikontrol, ya, atau bisa dicegah. Jadi kalau sudah kena ya nggak bisa sembuh. Jadi minum obat seumur hidup, ya. Ya, jadi kalau memang hipertensi, ya, salah satu yang bisa saya sampaikan, hipertensi itu bisa didapat sendiri, mungkin dari tadi dengan pola makan yang salah, tetapi itu bisa akhirnya dibawa dalam genetik. Jadi kalau Bapak diabetes, hipertensi, ingat ya, anak-anak bisa nih kemungkinan bisa hipertensi, ya. Jadi hipertensinya itu yang akan membuat seseorang bisa jadi gagal ginjal. Jadi entah itu anak yang laki-laki atau perempuan sama saja, karena dia punya bapaknya. Nah, ya, gitu ya. Jadi bisa saja pria, bisa wanita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya saya tidak kena hipertensi dari bapak saya? Makanya dari awal harus dijaga, tensinya harus normal. Bagi wanita sebenarnya bisa saja sih kena di awal usia 40, ya. Tapi wanita itu lebih cenderung pada saat dia sudah menuju menopause. Kenapa? Karena pada saat menopause, hormon wanita itu mulai berkurang, ya. Jadi bersyukur wanita, jarang wanita kena serangan jantung kan. Tapi kalau laki-laki 20 tahun bisa kena serangan jantung, karena dia tidak punya pelindung, dia punya hanya hormon testosteron buat jadi kuat. Tapi mudah kena serangan jantung, ya, sakit macam-macam. Nah, tapi kalau wanita, hipertensinya bisa muncul pada saat menjelang menopause atau mendekati menopause. Tapi bukan itu alasan, karena bisa saja dia muncul hipertensi pada usia 30, bisa saja, ya. Jadi dijaga, ya. Saya Wabio dari pensiunan Telkom, umur 70. Pertanyaan saya yang pertama adalah korelasi antara berat badan sama kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, komposisi makan kita antara karbohidrat, protein itu untuk penderita diabetes itu yang terbaik seperti apa? Nah, kemudian yang ketiga, boleh tiga ya? Boleh, yang Pak. Ketiga adalah waktunya, Pak. Bagaimana berapa gula darah atau tensi yang aman untuk penderita diabetes ini? Apakah 120/80 atau seperti apa? Terima kasih. Ya, Pak Budi, terima kasih banyak. Mungkin yang paling mudah saya bisa jawab yang nomor 3 ya. Paling gampang dijawab. Jadi ada yang namanya gula darah sewaktu. Jadi kapanpun kita mau cek, gitu ya. Jadi kalau dia di bawah 200, kemungkinan belum diabetes atau gulanya terkontrol. Tapi kalau sudah di atas 200, kemungkinan besar sudah diabetes, ya, kan kemungkinan. Jadi untuk mengkonfirmasinya, Bapak harus cek gula darah puasa dengan puasa minimal 10 sampai 12 jam. Kemudian Bapak dikasih makan,
2 jam lagi ambil gula darah, namanya 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan. Ditambah dengan HbA1c. Jadi kalau Bapak Ibu mau cek gula darah, minta jangan lupa HbA1c. Jadi HbA1c itu adalah tes yang termasuk salah satu yang akurat untuk memberikan seseorang diabetes atau tidak. Keunggulannya dibanding dengan yang puasa dengan 2 jam sudah makan atau sesuatu, yang itu kan hanya hari itu. Sedangkan HbA1c itu merupakan kumulatif gula darah rata-rata 3 bulan ke belakang. Jadi kalau misalnya ibu cek hari ini, misal gula darah hari ini, minta HbA1c, berarti itu menggambarkan gula darah ibu selama bulan April, Mei, Juni yang lalu. Ya. Jadi seseorang yang normal tidak diabetes, HbA1c-nya harus di bawah 5,7%. Nah, ya 5,7. Susah juga ya. Tapi bilang aja di bawah 6. Kalau sudah HbA1c merangkak di atas 6, wah kemungkinan mau diabetes nih. Kalau kita bilang pradiabetes, ya. Tapi kalau sudah menyentuh 7, sudah dianggap mulai diabetes. Ya. Di sini kami hidup, tertawa, menangis, dan tersenyum. Di sini kami tumbuh bersama Anda. Di sini di Mitra Keluarga, tempat di mana Anda dicintai. Tempat di mana Anda menemukan keluarga seutuhnya. Tidak hanya menemani mereka yang mencari kesembuhan, kami menyambut siapapun yang memiliki semangat untuk hidup optimal, penuh dengan cinta dan tawa.